Tomat adalah salah satu jenis sayuran yang paling tinggi tingkat penggunaannya dalam berbagai jenis masakan. Itu kenapa berbagai negara berlomba-lomba untuk mengembangbiakkan tomat untuk dapat berbuah sepanjang tahun. Namun, untuk negara yang mempunyai 4 musim ini, bertani di luar ruangan menjadi tidak mungkin untuk berbuah sepanjang tahun. Di Inggris dan Belanda, negara ini mengembangkan pertanian tomat hidroponik di rumah kaca atau greenhouse. Untuk mengendalikan suhu dalam ruangan dan melindungi dari panasnya matahari dan dingin, sehingga dapat panen sepanjang tahun. Di tempat ini, pekerja dapat menghasilkan 2,5 juta tomat matang setiap minggunya. Karena memiliki produktivitas buah yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh kota, metode ini diakui sebagai standar pertanian organik di Eropa. Untuk selanjutnya, mari kita lihat liputan dan mari kita lihat setiap tahap prosesnya. Tanaman tomat dapat tumbuh sangat baik di iklim yang terkendali dan tidak dapat mentoleransi panas atau dingin yang ekstrim. Sehingga rumah kaca ini dibangun untuk menjaga suhu selalu berada pada kisaran 25 derajat Celcius pada siang hari dan 18 derajat Celcius di malam hari. Media tanam yang digunakan tidak menggunakan tanah, melainkan busa atau spon. Produktivitas buah yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh kota. Sehingga tidak mengherankan apabila teknik ini diakui sebagai standar pertanian organik di Eropa. Proses ini bermula dari ketika tanaman-tanaman tomat ini telah melewati masa produksinya dan telah selesai dipanen dengan sempurna. Selanjutnya, para pekerja memotong batang tomat dari media tanam untuk memasuki mesin penghancur. Batang tomat dihancurkan secara lembut, lalu dibuang ke tong sampah organik. Selanjutnya, para pekerja melepas peralatan penopang kehidupan tanaman tomat, mulai dari selang pekat hingga media tanam seperti busa rockwool, dan para pekerja akan mengumpulkan dan menyingkirkan keluar gedung untuk persiapan media tanam yang baru. Sebelum media tanam baru dibawa masuk ruang, akan dibersihkan dengan air dan mensterilkan yang jadi kemungkinan penyakit dari tanaman terdahulu. Stok media tanam dari gudang ke rumah kaca, plat busa, rokok untuk diletakkan di atas. Bila penopang tanaman tomat baru ini akan tumbuh di atasnya, kemudian diikuti pemasangan selang-selang yang digunakan untuk memompa nutrisi ke dalamnya. Rumah kaca siap untuk menerima bibit tanaman tomat yang baru. Dan perlu kita ketahui bahwa pertanian tomat hidroponik ini biasanya membeli bibit tomat dari pertanian lain dan tidak membudidayakannya sendiri. Bibit tomat yang baru datang ini biasanya berumur sekitar 4 minggu.
proses penanaman seperti ini, petani memerlukan sekitar 250.000 bibit tomat. Setelah berada di rumah kaca ini, para pekerja akan segera mendistribusikannya dan menempatkannya setiap bibit tomat ini pada tempatnya, dan akan ditransplantasikan ke dalam lempengan atau besar agar tanaman tomat akan tumbuh dan menembus lempengan dan menyerap nutrisi dari sini. Batang tomat diorientasikan untuk berkembang secara vertikal dan diatur oleh komputer suhu. Yang disarankan untuk produksi tomat adalah 25 derajat Celcius di siang hari dan 8 derajat Celcius di malam hari. Para pekerja akan bergantung pada batang tomat serta memangkas beberapa dahan yang kurang baik. Juga akan berfokus memberikan nutrisi pada dahan primer yang akan menghasilkan bunga. Selanjutnya, setelah tanaman mulai berbunga, akan memberi dan menggantung dan dahan yang sudah mengeluarkan bunga. Untuk memaksimalkan produktivitas, tanaman tomat ini bekerja akan membawa lebah madu untuk membantu proses penyerbukan di dalam rumah kaca. Setelah penyerbukan berhasil dan bunga-bunga telah menjadi bakal buah selanjutnya, para pekerja menyingkirkan bunga yang paling terakhir. Dilakukan pemangkasan di beberapa batang daun sesuai dengan kriteria digunakan di rumah kaca ini. Dan untuk selanjutnya, memberikan Siska NPK, di mana Krista NPK merupakan pupuk fosfor dan kota yang cocok diaplikasikan pada hampir seluruh tanaman hortikultura yang berbentuk kristal, di mana sangat cepat larut pada air. Kemudian nutrisi ini akan disalurkan lewat selang-selang yang sudah termakan, akhirnya sampai pada proses pemanenan. Sejatinya proses pemanenan ini akan berlangsung cukup lama, karena buah tomat tidak akan masak secara bersamaan, sehingga pekerja akan memanen tomat yang benar-benar sudah masak atau semua buahnya sudah berwarna merah. Semua tomat harus dipanen dengan tangan karena mereka lembut dan mudah memar, bergerak di sepanjang tanaman, merambat dengan kronik dan menempatkan tomat ke dalam peti. Dan perlu yang dipertanyakan, ini adalah dapat menghasilkan 2, juta tomat matang setiap minggunya. Setelah dipetik, hasil panen ini akan dibawa oleh traktor mini tanpa pengemudi. Dan selanjutnya untuk ditimbang kualitas dan kemasan di ruang produksi pada ruang produksi atau pengemasan, beberapa pekerja bersiap pada posisinya. Buah tomat ini akan melewati penimbangan, penyortiran, dan berakhir pada pengemasan. Dengan adanya penyortiran, sehingga buah tomat ini akan memiliki 2 produk yang berbeda sesuai dengan kriteria. Sebelum dimuat truk dan dibawa ke toko-toko swalayan di Belanda, proses membutuhkan 3 hari dari memetik tomat sebelum akhirnya siap dibeli dan dinikmati oleh customer.